semuanya, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan mulai belajar kembali ya. Nah, sebelumnya Winka pengen mengingatkan nih kepada kalian, karena sekarang itu masih ada wabah COVID-19. Winka harap kalian masih untuk stay at home di rumah dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena ini sebagai langkah kecil kita agar COVID-19 ini berkurang ya di Indonesia dan kita bisa bertatap muka lagi di sekolah. Nah, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke materinya, kita membaca doa terlebih dahulu ya, membaca doa dimulai. Nah, baiklah, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang transformasi geometri. Tentang transformasi geometri. Adakah yang tahu apa itu transformasi? Kalau kalian pernah lihat film Transformer, di mana di situ kan pemerannya itu robot ya, pemeran utamanya itu kalau nggak salah Optimus Prime. Nah, Optimus Prime ini merupakan robot yang bisa berubah bentuk menjadi mobil ya. Jadi dia bisa berubah nih, yang tadinya robot menjadi mobil atau sebaliknya mobil menjadi robot. Nah, di situ terdapat perubahan yang terjadi di titik awalnya. Tadinya robot titik awalnya, kemudian berakhir titik akhirnya yaitu menjadi mobil gitu ya. Nah, kalau dalam transformasi geometri ini, kalau tadi Optimus Prime itu berubah wujud ya, berubah dalam bentuknya. Nah, kalau dalam transformasi geometri ini yang berubah itu adalah titik, garis, atau bidang seperti itu. Nah, pada transformasi geometri ini juga terdapat 4 macam loh. Nah, yang pertama itu ada translasi atau pergeseran, yang kemudian yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, yang ketiga itu adalah rotasi atau perputaran, nah, ini 4 macam transformasi geometri yang akan kita pelajari. Nah, tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang translasi dan refleksi saja. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang translasi. Translasi ini tadi sudah kita sebutkan, yaitu pergeseran titik, pergeseran garis, ataupun pergeseran bidang. Ya, kalian bisa lihat di sini Bika sudah menggambarkan diagram kartesius ya. Coba misalkan Bika di sini punya titik yang akan digeser, yaitu titiknya adalah 2,3. Bika namain titiknya itu adalah A, 2,3. Kemudian di sini Bika ingin titik A 2,3 ini digeser. Digeser 2 satuan ke kanan. Kemudian digeser lagi 2 satuan ke atas. Kita tinggal menggeser titiknya aja. Tadi dimintanya yaitu 2 satuan ke kanan ya. Kita geser titik A ini 2 satuan ke kanan, yaitu 1, 2. Berarti di titik ini yang di titik 5 di sini. Kemudian digeser lagi ke atas sejauh 2 satuan. Berarti 1, 2. Maka titik akhirnya atau bisa kita simbolkan dengan aksen ini menjadi 5,4. Menjadi 5,4. Oke.
Ini contoh kalau titik yang digeser. Nah, untuk bahasa matematikanya atau kalimat matematikanya, translasi itu bisa kita tuliskan. Misal di sini kita tadi punya titik A, X, Y. Apabila ditranslasikan dengan titik A, B, akan menghasilkan aksen seperti ini. Nah, berarti kalau kita ingin menuliskan tadi titik yang 2,3 ini dalam bahasa translasinya atau dalam kalimat matematikanya, yaitu A 2,3 ditranslasikan. Nah, A, B ini merupakan nilai dari yang digeser, yang misalnya digeser ini kan, dua satuan ke kanan. Berarti kalau dua satuan ke kanan, A-nya itu bernilai positif. Kalau misalkan satuannya ke kiri atau dua satuan ke kiri, berarti duanya itu menjadi negatif atau menjadi negatif 2. Karena dua satuan ke kanan yaitu positif, berarti A-nya bernilai positif 2. Kemudian B itu dua satuan ke atas. Dua satuan ke atas. Kalau ke atas berarti duanya itu bernilai positif. Kalau duanya itu ke bawah itu bernilai negatif. Karena di sini dua satuan ke atas berarti duanya itu positif. Menghasilkan berapa tadi? 5,4. Seperti itu. Nah, ini beda. Ini contoh yang pertama. Nah, misalkan kalau contohnya ke kiri gimana, Binka? Ada ke bawah gitu ya. Nah, kita cari lagi titiknya di 2,1 deh biar mudah. 2,1 di sini ya. Kita kasih nama titiknya itu B. 2,1. Nah, Bu Inka ingin titik B ini digeser 3 satuan ke kiri. Kemudian 2 satuan ke bawah. Nah, mari kita geser titik B ini ke 3 satuan ke kiri. Jadi 1, 2, 3. Nah, titiknya itu berada di sini. Kemudian 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke bawah. Jadi dari titik ini kita turunkan. Turunkan 1, 2. Jadi titik akhir B ini yaitu B aksen atau sama dengan min 1, min 1. Kita tuliskan bahasa dalam kalimat matematikanya. Jadi B 2,1 ditranslasikan tadi dengan min 3, min 2 menghasilkan B aksen yaitu min 1, min 1. Seperti ini. Nah, insya Allah kalian paham ya dengan materi ini. Nanti kurang lebihnya kalian bisa nanya lewat grup WhatsApp atau lewat kolom komentar. Nah, Winka punya rumus untuk tadi ya translasi ini. Misalkan kalian menemukan titik misalkan 3,2, terus digeser sejauh 2017 ke kanan, 2017 ke kanan, dan 2016 ke bawah. Kira-kira kalau menggunakan diagram kartesius, kalian bakal muat nggak satu buku kalian itu untuk gambar diagram kartesius sejauh 2017 dan 2016? Nggak mungkin kan kita menggunakan diagram kartesius. Nah, makanya di sini Binka menghadirkan rumus untuk kita dapat menghitung titik 3,2 ini untuk digeser ke 2017 dan ke kanan dan 2016 ke bawah. Nah, coba kita hitung. Oke, di sini X
X-aksen dan Y-aksen ini merupakan hasil akhirnya. Kemudian AB ini merupakan angka yang ditranslasikannya. Tadi angka yang ditranslasikannya adalah 2017 ke kanan. Nah, berarti 2017 ini bernilai positif karena dia ke kanan. 2017. Nah, kemudian 2016 ke bawah. Kalau ke bawah artinya nilai dari 2016 ini merupakan negatif. Oke, negatif 2016 ditambah tadi titiknya adalah 3,2. 3 dan 2. Kita tinggal tambahkan aja 2017 ditambah 3 yaitu 2020. Kemudian negatif 2016 ditambah 2 sama dengan negatif 2014. Ini merupakan pergeserannya, atau kita bisa tuliskan A 3,2 ditranslasikan dengan 2017 min 2016 menghasilkan 2020 negatif 2014. Seperti ini. Oke, baik. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Ini hapus. Soal yang berikutnya. Maaf ya, Binka megang buku. Di sini Binka tulis soalnya, contoh soal. Itu tentukan bayangan dari A aksen min 5,6 jika digeser 2017 ke kanan dan 2020 ke bawah. Kita sudah jawab. Nah, atau kalian bisa stop video ini, kemudian kalau sudah menentukan jawabannya, kalian boleh setel dan samakan jawabannya dengan diinginkan. Oke, baik, lanjut ya. Di sini tentukan bayangan A negatif 5,6 jika digeser 2017 ke kanan dan 2020 ke bawah. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi yang kita kerjakan di sana dan rumus tadi yang dihapus di sini, maka X-aksen sama dengan AB juga tambah XB. Tadi AB-nya yaitu digeser 2017 ke kanan, berarti positif ya 2017-nya, kemudian 2020 ke bawah. 2020 ya. Tambah X-nya tadi min 5, kemudian 2017 ditambah negatif 5 berarti 2020. Kemudian negatif 2020 ditambah 6 min 2014. Nah, coba sama enggak jawabannya sama Binka? Kalian cocokkan jawabannya. Binka menghasilkan 2012 dan negatif 2014. Jadi kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu tentukan bayangan dari garis 2x ditambah 3y dikali sama dengan 0 jika ditranslasikan T
min 2. Nah, ini contoh garis yang akan kita geser. Yaitu di sini tentukan bayangan dari garis 2x tambah 3y negatif 6 sama dengan 0 jika transaksinya adalah min 2 3. Berarti artinya min 2 itu 2 satuan ke bawah, kalau 3 berarti 3 satuan ke kanan. Oke, baik. Sama rumusnya yaitu x aksen seperti ini. Kita langsung masukin aja bahwa translasinya itu min 2 sama min 2 3. Nah, untuk titiknya yaitu kita tetap tuliskan aja x. Nah, berarti ini menghasilkan min 2 ditambah x, kemudian ini 3 ditambah y. Didapat seperti itu ya. Nah, kemudian nah, baik, kita akan masuk ke macam transformasi yang kedua, yaitu refleksi. Tadi Bianca bilang refleksi adalah pencerminan. Seperti halnya kita berkaca. Misalkan kalau kita berkaca di cermin itu, pasti kan kita melihat bayangan kita kan. Nah, ketika kita mengangkat tangan kanan, nah di cermin itu juga mengangkat tangan yang sama. Begitu juga ketika kita melakukan gerakan seperti kita menoleh kayak gini, pasti di bayangan cermin itu juga sama. Nah, pada transformasi geometri, yaitu pada macamnya refleksi atau pencerminan ini, sama seperti kita berkaca di cermin, yaitu ketika titik dicerminkan berarti ya seperti kita bercermin gitu, sama jaraknya sama, terus besarnya sama, satuannya sama, seperti itu. Kalau kita bercermin kan kita juga tidak ada yang berubah gitu ya, misalkan hidung kita jadi kecil atau muka kita jadi lebar atau badan kita jadi lebar gitu kan, tidak. Kalau bercermin kita benar-benar melihat seperti diri kita gitu kan, nggak ada yang berubah sedikit pun walaupun kita bercermin seperti itu. Nah, begitu pun dengan refleksi di sini. Nah, misalkan di sini Bianca punya titik, kita lagi nyampe ke titik aja ya, ke titik. Di sini Bianca punya titik 2,1. Dinamain nah, coba misalkan Bianca ingin merefleksikan atau mencerminkan titik A itu, titik A ya 2,1. Bu Inka ingin cerminkan ke X, nah berarti X ini merupakan cerminnya. Nah, berarti karena jarak ke sini dan ke sini itu harus sama, karena ke sini satu satuan, ke sini juga satu satuan, berarti cerminnya adalah 2,1. Nah, kemudian bisa kita lagi 2,1 kita ingin cerminkan ke Y, berarti ke garis ini ya, Y ini sebagai cerminnya, dilihat ini sebagai cerminnya, maka kita hapus ininya biar memudahkan, karena Y dari sebagai cerminnya. Nah, jarak ini ke sini itu harus sama, karena 2 ke sini itu 1, 2, berarti 2 ini 2 satuan, berarti ke sini juga 2 satuan, itu 1, 2 di sini. Menghasilkan min 2,1 seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin mencerminkan titik A ini ke M sama Y sama dengan X, berarti kalau Y sama dengan X itu seperti ini. Kita buat garisnya dulu.
Maka dari ini cerminnya ke sini dia sama dengan X, maka karena jarak ini ke sini adalah satu kotak, maka ini juga satu kotak. Berarti ada di sini. Maaf ini karena nggak lurus, minta bikinnya jadi nggak terlalu kelihatan. Karena jarak ke cerminnya itu setengah kotak, maka cerminannya juga setengah kotak. Berarti ada di 1,2. Oke, kemudian lanjut kalau misalkan A 2,1 dicerminkan ke R, Y sama dengan min X, berarti tinggal kebalikannya aja. Gitu ya. Jadi ini min 1, min 2. Kemudian misalkan lagi kita dicerminkan ke M, H sama dengan X, atau hanya kita H itu tinggi ya. Misalkan di sini Bu Inka mau X-nya itu sama dengan 4. Gitu ya. X-nya sama dengan 4. Berarti fungsi itu 2H min X sama Y. Kita tinggal hitung aja nih, kita tinggal masukkan. Berarti 2H-nya itu 4 dikali 4 min X-nya itu adalah 2. Y-nya itu tadi adalah 1, berarti 8 dikurangi 2,1, jadi di sini 6, berarti titiknya adalah 6,1. Kemudian kalau berikutnya kita ingin ke 0,0, berarti ini itu si 0 ini merupakan cerminannya sebagai cerminnya. Tadi titiknya adalah 2,1. Berarti cerminnya itu jadi cerminnya di sini di min 2,1. Nah, dari sini kita bisa ambil beberapa rumusnya. Jadi ketika A X, Y, kita pakai X, Y direfleksikan dengan X, maka menghasilkan X, min Y. Bisa dilihat ya, tadi kita mencerminkan di X, berarti Y-nya yang berubah jadi negatif. Kemudian kalau kita refleksikan atau kita cerminkan titik 2,1 itu ke Y, artinya ke garis ini, ke garis Y, maka yang berubah adalah X-nya jadi negatif. Maka kalau A X, Y dicerminkan ke Y, maka min X, Y seperti itu. Kemudian kalau Y sama dengan X, maka kita dapat rumusnya dibalik ya. Y dilihat bisa dilihat bahwa ketika kita cerminkan dengan Y sama dengan X itu terbalik, yang tadinya X menjadi Y menjadi X gitu. Oke, ini M Y sama dengan X. Kemudian kalau kita cerminkan ke M Y sama dengan negatif X, kita tinggal tambah negatifnya aja di sini. Seperti itu. Kemudian tadi X, Y kita cerminkan ke H sama dengan X. H sama dengan X, berarti didapat 2H min X, Y. Kemudian kalau H, X, Y dicerminkan H sama dengan Y, berarti X, 2H min Y. Dan yang terakhir, apabila dicerminkan dengan titik 0, maka menghasilkan min X, min Y. Ini adalah rumus dari refleksi. Jadi mudah ya, kita tinggal mengingat
mengingat rumus ini, atau kalian tadi bisa dengan mencobanya lagi di rumah seperti yang tadi Bu Inka jelaskan. Nah, misalkan contoh di sini Bu Inka punya soalnya, tentukan refleksi dari refleksi B 4,2 B 4,2 kemudian direfleksikan dengan Y sama dengan X. Seperti itu jawab. Nah, kita tinggal ingat aja nih, tadi ketika Y sama dengan X itu berubah tempat ya. Y yang tadinya X menjadi Y, yang tadinya Y menjadi X. Nanti B apabila direfleksikan dengan Y sama dengan X menghasilkan 2,4 seperti itu. Oke, baiklah. Bu Inka cukupkan untuk materi transformasi geometri ini. Semoga kalian paham apa yang tadi Bu Inka jelaskan, dan mohon maaf apabila Bu Inka ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan, atau kalian yang masih bingung dengan transformasi geometri ini, kalian bisa langsung chat Bu Inka aja lewat pribadi, apa aja yang kalian bingungkan dari apa yang Bu Inka jelaskan. Nah, Bu Inka harap materi ini bisa kalian pahami ya, insyaallah. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.